Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang senantiasa melayakkan kita. Kasih Tuhan selalu ada, tidak pernah berkesudahan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih untuk perkenanan-Mu, anugerah-Mu yang selalu melayakkan kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 19 ayat 7-9. Tertulis demikian. Kemudian haruslah imam mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu masuk ke tempat perkemahan, dan imam itu najis sampai matahari terbenam. Orang yang membakar habis lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dengan air dan membasuh tubuhnya dengan air, dan ia najis sampai matahari terbenam. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapus dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bekerja di kantor, di pabrik, di rumah makan, di rumah sakit, atau dimanapun juga, kita akan bertemu dengan yang namanya SOP atau Standard Operating Procedure, yaitu prosedur bagaimana kita menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Kalau kita bekerja di luar dari SOP, maka kita akan dicap melanggar dan tidak taat, bahkan bisa dikeluarkan. Contoh SOP misalnya adalah masuk kerja jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Saat jam kerja tidak boleh menggunakan medsos. Dalam kehidupan kita di dunia ini, saudara, kita juga punya SOP dari Tuhan, yaitu tata cara untuk menjalani hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Bilangan 19 ayat 7-9 ini, Tuhan memberikan firman-Nya kepada Musa mengenai hukum pentahiran dan bagaimana detailnya, yang dimulai dengan persembahan lembu merah yang dibakar, kemudian abunya dicampur dengan air menjadi air pentahiran, dan semua hal dinyatakan Tuhan secara jelas dari awal sampai akhir, bagaimana proses itu harus dikerjakan. Dan ada imam di situ, juga orang-orang lain yang terlibat dalam pekerjaan, persembahan dan pembakaran, hingga sampai jadi air pentahiran untuk penebusan dosa. Hukum pentahiran dalam Bilangan 19 ayat 7-9 ini sebenarnya merupakan gambaran tentang Kristus Yesus yang menebus dan mentahirkan kita. Tapi di samping itu, saudara, di sini juga kita melihat bagaimana Tuhan begitu sempurna dalam memberikan arahan dan tata cara, atau dengan kata lain SOP, mengenai apa dan bagaimana itu harus dilakukan. Firman Tuhan adalah SOP dalam hidup kita. Apapun profesi kita, entah sebagai dokter, perawat, pengusaha, pengacara, pegawai, tukang masak, sopir, dan sebagainya, serta apapun status kita, apakah single atau married, sebagai orang tua atau anak, kita diberikan SOP dari Tuhan mengenai bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan hendaknya menjadi pegangan dan pedoman kita, supaya kita tidak keluar dari kebenaran dan tetap berada di dalam jalur kehendak-Nya. Jangan sampai sebagai seorang dokter, kita menganestesi orang yang tidak perlu dianestesi. Atau sebagai pengusaha, kita menyuap pejabat demi kelancaran proyek. Atau sebagai pengacara, kita membela orang karena uangnya. Ikutilah SOP dari Tuhan, yaitu firman-Nya, agar hidup kita senantiasa ada dalam ketenangan dan keberkatan-Nya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kehidupan saudara saat ini? Adakah kita mengikuti SOP dari Tuhan? Adakah kita mengikuti firman Tuhan dalam keseharian kita? Ataukah kita membuat SOP kita sendiri? Kita mengikuti keinginan dan pikiran kita sendiri. Kita tidak mau mentaati apa yang menjadi aturan dari sorga. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan kita diputus hubungan dari sorga karena kelakuan kita yang tidak sesuai dengan SOP-nya. Ikutilah selalu firman Tuhan yang adalah penuntun dan penerang bagi jalan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu menjadi kekuatan kami, firman-Mu menjadi penuntun kami. Kami sadari bahwa dalam hidup kami ini, kami harus dan sudah selayaknya mengikuti SOP, yaitu ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan untuk kami lakukan. Tolong kami Tuhan, untuk kami selalu taat dan tidak keluar dari apa yang menjadi perintah-Mu atas kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin kami dalam segala apa yang menjadi tanggung jawab kami, supaya kami berhasil dan berkemenangan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit. Jamahlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa kesembuhan bagi kami semua. Kesembuhan terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memulihkan dan menyempurnakan setiap organ tubuh yang sakit. Kami juga berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan dan persoalan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Pertolongan terjadi saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami alami solusi dan jalan keluar yang ajaib dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.